Halo, selamat datang di halaman terakhir. Malam ini aku pengen kamu naruh semua urusan pekerjaan atau apapun yang bikin pikiran kamu lelah. Kita bakal pergi ke tahun 1665 ke sebuah desa sunyi di Inggris yang dikelilingi perbukitan hijau, tentang sebuah keputusan besar yang diambil dalam keheningan. Atur posisi tidur kamu yang paling nyaman. Kita mulai ya. Kotak misterius dari London. Semua bermula di musim panas tahun 1665. Desa Eyam adalah desa penambang timbal yang tenang. Orang-orangnya hidup dari apa yang mereka gali dari tanah. Sampai suatu hari, seorang penjahit desa menerima sebuah kotak berisi kain linen yang dikirim dari London. Kain itu ternyata membawa wabah penyakit yang saat itu lagi melanda kota besar. Dalam hitungan hari, orang-orang di desa mulai jatuh sakit. Kepanikan sempat terjadi, tapi disinilah emosi sesungguhnya bermain. Pendeta desa yang bernama William Mompesson mengambil satu keputusan yang sangat berani. Dia mengumpulkan seluruh warga desa di sebuah lembah terbuka. Dia tidak menyuruh mereka lari, tapi dia meminta mereka untuk mengunci diri mereka sendiri di dalam desa. Logikanya sederhana tapi sangat berat. Kalau mereka lari, mereka bakal menyebarkan penyakit ke kota-kota tetangga dan membunuh ribuan orang lain. Tembok tanpa batu. Warga desa setuju. Mereka tidak membangun tembok dari batu atau kayu, tapi mereka membuat garis batas imajiner di sekitar desa mereka menggunakan batu-batu penanda. Tidak ada yang boleh keluar dari garis itu, dan tidak ada orang luar yang boleh masuk. Untuk urusan makanan, orang dari desa tetangga bakal meletakkan bahan makanan di atas batu-batu batas itu. Sebagai gantinya, warga Eyam meletakkan koin-koin uang di dalam lubang batu yang diisi cuka untuk mensterilkan koin tersebut. Setiap pagi, suasana di perbatasan itu sangat sunyi. Kamu cuma bisa mendengar suara gesekan koin yang diambil dan langkah kaki yang menjauh di atas rumput basah. Srek, srek, sangat monoton. Tapi di balik kesunyian itu ada rasa hormat yang luar biasa dari dunia luar kepada warga Eyam. Kebaktian di lembah terbuka. Selama berbulan-bulan di masa karantina itu, warga desa tidak lagi beribadah di dalam gereja yang tertutup. Mereka takut penularan semakin cepat. Jadi, setiap minggu mereka berkumpul di sebuah lembah kecil bernama Chocolate Delve. Mereka duduk terpisah-pisah, jaraknya beberapa meter satu sama lain, di antara tebing-tebing batu kapur yang tinggi. Di sana tidak ada suara nyanyian yang keras, cuma ada suara angin yang berhembus pelan di antara pepohonan. Hu, hu. Suara angin ini konstan, menutupi semua rasa takut dan duka yang mereka rasakan. William Mompesson berdiri di tengah lembah, suaranya tenang, mengingatkan mereka bahwa apa yang mereka lakukan adalah pengorbanan tertinggi seorang manusia untuk sesamanya. Kesunyian yang menyembuhkan. Lebih dari setahun mereka mengisolasi diri. Dari sekitar 350 warga desa, 260 orang meninggal termasuk istri sang pendeta sendiri. Tapi karena keteguhan mereka, wabah itu tidak pernah keluar dari desa Eyam. Kota-kota besar di sekitarnya selamat. Saat karantina akhirnya dinyatakan selesai, desa itu menjadi sangat sunyi.
Tidak ada lagi tangisan. Yang ada cuma rasa lega yang luar biasa. Mereka telah memenangkan perang mereka sendiri tanpa mengangkat senjata. Sejarah mencatat Eyam bukan sebagai desa yang kalah oleh penyakit, tapi sebagai tempat di mana kemanusiaan berdiri paling tegak di tengah kegelapan. Penutup. Sekarang, kalau kamu berkunjung ke Eyam, tempat itu sangat tenang dan indah. Batu-batu batas itu masih ada di sana, membeku bersama sejarah pengorbanan mereka. Malam ini, aku pengen kamu ngerasa seaman dan setenang itu. Semua tugas dan tanggung jawab kamu buat hari ini sudah selesai dengan sangat baik. Biarkan badan kamu ngerasa rileks dan biarkan pikiran kamu istirahat total. Kamu sudah melakukan bagian terbaik kamu hari ini dan sekarang adalah waktu kamu untuk pulang ke dalam tidur yang lelap. Semuanya sudah aman di sini. Selamat istirahat ya, Marcel. Tidur yang nyenyak. Selesai.